Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita menyaksikan ikrar dari saudari kita, ikrar syahadat. Insyaallah akan dibimbing sama Bapak Haji Salahuddin, Ketua Yayasan Baitur Rahman. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta kita umatnya di akhir zaman. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang insya Allah yang saya bawakan ini adalah merupakan pembukaan. Untuk itu kita mari buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah nanti akan dikumandangkan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Adi. Kemudian yang ketiga nanti insya Allah ikrar syahadat yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Salahuddin. Yang keempat adalah nasihat, wajangan, dan doa. Kemudian yang kelima adalah penyerahan bingkisan. Untuk itu mari kita mulai saja. Untuk acara yang kedua, insya Allah untuk pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Adi. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع فإن الله سريع الحساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu acara inti, acara ikrar syahadat dari saudari kita yaitu Cindy Yanti. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Haji Salahuddin untuk memimpin ikrar syahadat ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yudlil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man ittaba bihada ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Dudi, Ustadz Haji Dudi, Wakil Ketua DKM Masjid Isyadul Islam. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Qadri. Yang kami hormati seluruh pengurus dan majelis taklim Ummul Khadijah Masjid Isyadul Islam. Yang kami hormati kedua orang saksi, Bapak Haji Slamet dan Bapak Haji Edwin, dan yang kami cintai dan kami sayangi ananda kita calon mu'alaf yaitu Ananda Cudiyanti. Benar, namanya Cudiyanti. Sebelum saya melanjutkan, mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di Masjid Isyadul Islam yang kita muliakan dan banggakan ini akan melaksanakan dan membimbing calon mu'alaf kita yaitu Ananda Cudiyanti, yang insya Allah hari ini di masjid ini akan membimbing untuk yang ke 40 kali. Jadi Ananda Cudiyanti ini adalah calon mu'alaf yang akan kita bimbing untuk yang ke 40 kali. Alhamdulillah. Ya, sekalipun di sini alamatnya adalah alamat di luar daripada Grand Wisata, tapi kami semua menerima. Siapapun dari manapun, bahkan dari warga negara Australia pun kami ikut menerima dan membimbing sampai mengucapkan kedua kalimat syahadat di masjid kita. Bapak, Ibu hadirin rahimakumullah, patut kita bersyukur ya, semakin lama berkembang Islam khususnya di Indonesia, perkembangan Islam cukup bagus dan baik, terutama adanya perpindahan agama dari agama sebelumnya rata-rata dari Kristen kepada Islam. Baik, sebelum kita mengucapkan kalimat syahadat,
saya perlu tanyakan dulu kepada Ananda Cudiyanti. Saya akan bacakan dulu ulang KTP-nya, yaitu nama Cudiyanti, benar. Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bekasi tanggal 22 Maret 1999. Alamat Kampung Babakan RT 002 RW 001, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pekerjaan sekarang adalah pelajar atau mahasiswa? Aslinya pekerja, Pak. Pekerja, baik. Agama terdahulu adalah Kristen. Perlu saya tanyakan bahwa apakah Ananda masih ada kedua orang tua? Sudah meninggal. Dua-duanya sudah meninggal. Meninggal di Bekasi, di mana? Kalau almarhum bapak saya itu dulu meninggalnya kalau nggak salah di Timika, Papua. Kalau mama saya almarhumah di Bekasi. Ya. Jadi Ananda sekarang ini adalah yatim piatu ya, karena kedua orang tua sudah meninggal. Ananda anak yang keberapa? Saya punya abang 2, saya anak ketiga. Anak ketiga. Abang laki-laki semua berarti 2 ya. Hari ini ada hadir di sini? Enggak ada. Apakah sudah koordinasi dengan kedua abang Ananda di dalam rencana untuk pindah agama dari Kristen ke Islam? Sudah koordinasi. Bertanya ke keluarga besar. Di sini saya melihat ada surat persetujuan orang tua atau wali. Perlu saya bacakan ya. Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Bram Rialdi Siregar. Ini siapa? Abang saya yang nomor 2. Oh, abang nomor 2. Umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen. Pekerjaan karyawan swasta, alamat Kampung Babakan RT 002 RW 001, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Ini abang kandung ya. Abang kandung. Hari ini hadir? Tidak bisa karena kerja. Oke. Bahwa kami selaku orang tua wali dari seorang perempuan yang bernama Cudiyanti, umur 26 tahun, kelamin perempuan, agama Kristen. Pekerjaan karyawan swasta, alamat sama. Tidak keberatan putri kami memeluk agama Islam. Ya, itu pernyataannya. Sekali lagi saya tegaskan, tidak keberatan putri kami memeluk agama Islam. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bekasi, 13 April 2022, yang membuat dan menandatangani di atas materai 10.000, Bram Rialdi Siregar. Perlu saya perlihatkan, benar ya ini? Benar, terima kasih. Kemudian, sejak kapan Ananda mengenal Islam? Sejak lama. Sudah lama. Sudah bergaul di lingkungan Islam. Iya. Kehidupan di tetangga kiri kanannya ada di lingkungan Islam. Apa maksud dan tujuan ini untuk masuk ke agama Islam? Apakah lahir dari hati ketulusan yang paling dalam daripada Ananda? Ingin mengetahui lebih dalam tentang agama Islam dan belajar lagi. Belajar lagi. Ada paksaan nggak dari orang lain? Dari abang, dari keluarga lain, atau mungkin dari pacar? Udah berumah tangga? Belum berumah tangga. Apa karena ingin masuk Islam karena pacaran dengan orang Islam? Enggak sih. Bukan ya. Punya pacar orang Islam? Iya. Punya pacar orang Islam. Tapi bukan karena pacaran dengan Islam maka kita ingin masuk Islam, bukan karena itu. Tapi dari hati yang paling, dari hati yang dalam dan ingin mengetahui Islam. Terima kasih. Kita sama-sama mendengarkan pengakuannya. Saya kira nggak usah terlalu lama. Kita udah bisa lihat, mendengar keyakinannya. Mari kita akan lanjutkan dengan pembacaan atau ikrar sumpah daripada Ananda sebagai untuk memeluk Islam. Bismillahirrahmanirrahim.
Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Judianti, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bekasi 22 Maret 1999, alamat Kampung Babakan RT 2 RW 1, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pekerjaan mahasiswa, agama terdahulu Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niat yang lurus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Senin 14 April 2025 atau bertepatan 15 Syawal 1446 Hijriah, saya telah meninggalkan agama terdahulu yaitu agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, saya akan membimbing syahadatnya. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Asyhadu alla ilaha illallah alla ilaha illallah wa ashhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Gimana saksi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, silakan dilanjutkan. Perihal pernyataan saya selanjutnya, saya sanggup patuh dan taat untuk mengamalkan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mendengarkan ikrar, sumpah atau janji Ananda Judianti. Tadi diucapkan dengan fasih dan lancar, menunjukkan kalau beliau dengan sungguh dan niat yang tulus ingin memeluk daripada Islam. Demikian pelaksanaannya, kita kembalikan. Nasihat atau wejangan khususnya buat mu'alaf, umumnya buat kita semua. Untuk itu insya Allah wejangan ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustad Qadri. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Yayasan Baitur Rahman Haji Muhammad Salahuddin, yang saya hormati juga anggota DKM, Ketua DKM Pak Haji Dudi, dan kepada saudari baru kita Teteh Cut Yanti ya. Cudi apa Cut namanya? Oh ya Cut ya, berarti Cut ya, Cut Yanti panggilannya ya. Dan kepada para hadirin hadirat rahimakumullah, tak banyak yang ingin Al-Fakir sampaikan. Di sini Al-Fakir saya sebagai menguatkan saja tentang pelaksanaan acara pada hari ini. Poin pertama yang ingin saya sampaikan bahwa apa? Bahwa yang namanya hidayah Allah itu tidak bisa dipaksakan dan akan didapatkan oleh orang yang Allah tunjuk langsung. Sebagaimana tadi saya bacakan, laisa 'alaika hudahum, bukanlah tugas kita itu memberikan hidayah, walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang berhak memberikan hidayah terhadap orang yang Allah kehendaki. Kalau kita melihat asal usul ayat ini turun, itu saat itu ada sekelompok kaum muslimin yang mana sebelum mereka itu
beragama Islam memiliki kerabat yang beragama Yahudi, dan kaum muslimin ini sering berinfak kepada ia. Tetapi setelah ia memasuki agama Islam, kerabat-kerabat yang Yahudi itu ia tidak berikan infak. Akhirnya apa? Karena mengapa? Kaum muslimin ini yang memiliki kerabat Yahudi ini, dia tidak rela memberikan infak kepada yang bukan satu keyakinan. Dia ingin kalau misalkan nanti saya berikan infak, hendaknya kamu masuk agama Islam. Tetapi apa? Allah menegur hal tersebut dengan menurunkan firman-Nya, laisa 'alaika hudahum. Bukanlah tugas engkau memberikan hidayah atau petunjuk. Jadi ini merupakan satu nikmat yang besar sekali ya, terutama bagi saudari kita ya, Mbak Cudiyanti ya. Mudah-mudahan istiqomah. Ini yang pertama. Yang berikutnya, poin yang kedua adalah apa? Agama Islam ini menaungi akal sehat manusia, pun juga menaungi berbagai macam pengetahuan ataupun aspek-aspek ilmiah. Segala hal-hal yang mana akal bisa menerima, agama Islam pun mengajarkan demikian. Namun yang namanya akal manusia itu tentu ada batasnya. Tak semua pengetahuan, tak semua sesuatu perlu dengan penalaran. Sebagaimana kalau kita melihat penggalan-penggalan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kebangkitan, itu banyak di antara penentang Islam saat Nabi Muhammad ada, mengatakan apa? Wa qalu a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Ini terulang sebanyak 4 kali di dalam Al-Qur'an. A idza mitna wa kunna turaban, kalau kita mati dan kita menjadi tanah, wa 'idhaman, dan menjadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah kita nanti dibangkitkan? Ini terulang sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Hari kebangkitan ini hal-hal yang mana tidak bisa dinalar oleh akal manusia. Nah, dalam Islam itu hal tersebut tentu harus dipercaya. Kemudian tentang aspek pengetahuan, tentu agama Islam ini menjunjung tinggi tentang ilmiah atau pengetahuan. Bahkan Allah sendiri memberikan yang namanya sebuah berita. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan. Kemudian poin yang terakhir yang Al-Fakir sampaikan bahwa apa? Yang dinamakan dengan suci itu aspeknya ada 3. Yang pertama benar, yang kedua baik, yang ketiga indah. Benar, baik, dan indah. Kesemua aspek ini ada di dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimana kalau dengan manusia? Manusia tentunya tidak bisa memiliki ketiga aspek ini. Manusia terkadang salah, manusia terkadang benar. Manusia terkadang baik, terkadang jahat. Manusia terkadang indah, terkadang tidak. Nah, mudah-mudahan dengan adanya acara seperti ini, dengan adanya event tentang syahadat ini, mudah-mudahan menambah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Al-Fakir untuk Mbak Cudiyanti ya, hendaknya senantiasa belajar lagi lebih dalam ya tentang Islam ini. Tadi kita mendengar ya Pak Jidudi dan Pak Salahuddin sudah lancar basmalahnya ya, basmalahnya, syahadatnya juga. Jadi seperti lisan-lisan orang Islam. Mungkin karena ini pergaulan dengan orang-orang Islam juga gitu ya. Subhanallah ya. Baik, untuk menutup acara ini mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Tabaraka wa ta'ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, qallib qulubana, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara sudah hampir selesai. Kita memasuki acara yang terakhir, yaitu acara penyerahan bingkisan. Memang kewajiban atau dari DKM kita atau Yayasan Baitur Rahman ini akan menyediakan bingkisan hak untuk mu'alaf. Isinya adalah satu, alat-alat sholat, yang kedua Al-Quran terjemahan, yang ketiga bimbingan sholat, cara sholat di situ ada. Kalau sekarang banyak sekali bimbingan sholat itu di YouTube tapi kita tetap berikan. Yang ketiga adalah hak dari mu'alaf, berkewajiban kita DKM memberikan zakat. Itu adalah ada zakat dari kita, dari DKM Izzatul Islam. Itu hak mu'alaf mendapatkan zakat, dan kita DKM kewajiban memberikan. Untuk itu mohon diterima. Silakan Pak Yudi untuk diserahkan. Ya, diterima. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sama dulu kita. Ya. Sama sini. Demikian rangkaian kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masjid Izzatul Islam untuk yang ke-40 kalinya telah melaksanakan kegiatan membimbing para mu'alaf yang rata-rata perpindahan agama dari agama sebelumnya itu agama Kristen menjadi agama Islam, dan perempuan mungkin 40% daripada jumlah daripada 40 orang tadi. Masjid Izzatul Islam selalu menerima dan terbuka bagi siapapun yang ingin menggunakan atau ingin dibimbing oleh para pengurus daripada masjid maupun Yayasan Baitur Rahman Geraha Wisata. Kami selalu terbuka dan selalu akan melaksanakan dengan baik dan akan membimbing lebih lanjut sesuai dengan kepada keinginan daripada para mu'alaf yang sudah mengikrarkan diri. Kegiatan ini sungguh luar biasa dan bukan saja berasal dari dalam negeri. Masjid Izzatul Islam juga menerima beberapa mu'alaf dari luar negeri yang sebelumnya juga pernah dari Australia, ya, namanya Mr. John. Kami membimbing dan dengan fasih mengucapkan doa kalimat syahadat, dan alhamdulillah hingga sekarang masih menjalankan ibadah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Dan kepada Adinda Cudiyanti yang hari ini telah melaksanakan ikrar atau sumpah janji kepada Allah, mengucapkan doa kalimat syahadat, harapan saya untuk tetap belajar agama Islam lebih dalam lagi sehingga tingkat keimanannya menjadi lebih kuat dan lebih baik. Begitu juga kalau memang sudah ada calon yang beragama Islam, saran saya kepada calon daripada suaminya nanti agar membimbing dan menyayangi daripada Ananda Candiyanti ini, karena biar bagaimanapun juga Ananda telah mengorbankan, telah dipanggil oleh Allah, diberikan hidayah untuk menuju ke Islam. Ya, sehingga nanti kalau sudah menikah, pesan saya kepada siapa calonnya? Adi Gustianto dapat membimbing, menyayangi calon istrinya nanti, dan setelah jadi istri diperlakukan dengan baik sehingga sebagaimana ajaran Islam yang telah ditetapkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin Pak rekan saya Pak Dudi dapat menambahkan. Hanya saya menambahkan sedikit. Terima kasih kepada
Diyanti telah memilih kita DKM Masjid Hidayatul Islam. Kami pun bersedia barangkali Mbak mau memperdalam keislaman, tapi kita tidak menyediakan atau belum bisa menyediakan datang ke tempat Mbak. Datang di sini di Masjid Hidayatul Islam kapan waktu silakan. Ya, tapi yang terjelas tadi seperti Pak Ketua Yayasan, mohon bimbingan, ini kan keluarganya Muslim, mohon dibimbing dari keluarga yang Muslim atau calonnya ini agar keimanan Mbak Sudianti ini lebih kokoh, lebih kuat. Namun bila diperlukan sesuatu hal yang berhubungan dengan ikrar syahadat ini, kami DKM Masjid Hidayatul Islam ataupun Yayasan Baitur Rahman siap membantu bila diperlukan. Saya rasa itu aja tambahan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.